Jadi, apa itu etika bisnis konstruksi? Salam dan selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Imade Aditya Pratama dengan NIM 2015124143. Prodi D4 Manajemen Proyek Konstruksi, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Pada hari ini, saya akan membahas tentang etika bisnis konstruksi dan pentingnya penerapan nilai-nilai etika dalam industri konstruksi. Bisnis konstruksi adalah sektor yang krusial dan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku bisnis konstruksi untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika yang lebih kuat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis konstruksi, prinsip dan pilar etika bisnis konstruksi, studi kasus, dan terakhir adalah kesimpulan. Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa itu etika bisnis konstruksi. Etika bisnis konstruksi adalah semangat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku dan pengambilan keputusan dalam konteks industri konstruksi. Etika bisnis ini melibatkan tanggung jawab, integritas, transparansi, keberlanjutan, kualitas, dan juga inovasi. Tentunya, etika ini harus diterapkan oleh seluruh komponen dalam industri konstruksi. Jika tidak, akan terdapat sebuah kegagalan manajemen sumber daya manusia pada sebuah industri. Baik, prinsip etika bisnis konstruksi yang pertama adalah tanggung jawab. Sebagai pemangku kepentingan dalam sebuah proyek konstruksi, penting bagi kita untuk memperhatikan dan memenuhi semua kebutuhan masyarakat sekitar. Ini terkait dengan menghormati hak pekerja, memperhatikan dampak lingkungan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas setempat. Hal ini perlu diperhatikan jika ingin proyek konstruksi yang kita kerjakan berlangsung dengan baik dan efektif. Tentunya ini akan menyambung terkait dengan sebuah keberlangsungan. Yang kedua, yaitu integritas. Integritas juga merupakan pilar penting dalam etika bisnis konstruksi. Jika kita sebagai pemimpin proyek ataupun pengusaha, penting untuk bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam semua interaksi bisnis yang kita miliki. Interaksi melibatkan kejujuran dalam melaporkan informasi keuangan, menghindari praktik korupsi, serta memelihara reputasi yang baik melalui kualitas kerja yang konsisten. Tentunya reputasi ini sangat penting untuk dijaga oleh setiap orang yang bekerja pada industri konstruksi. Reputasi adalah sebuah personal branding yang memiliki jawah atau memiliki sebuah aura untuk sebuah perusahaan ataupun sebuah kontraktor. Melanjutkan pada pilar ataupun prinsip ketiga, yaitu transparansi. Transparansi merupakan prinsip lain yang penting dalam etika bisnis konstruksi. Keterbukaan dan transparansi dalam semua proses pengadaan, pengelolaan proyek, serta komunikasi dengan para pemangku kepentingan adalah kunci untuk membangun sebuah kepercayaan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses, kita dapat meminimalkan konflik kepentingan dan memastikan adanya akuntabilitas dalam setiap proyek konstruksi. Tentunya transparansi ini akan berpengaruh pada cash flow ataupun laporan keuangan yang dimiliki oleh kontraktor ataupun pada bidang konstruksi. Yang keempat, yaitu keberlanjutan. Keberlanjutan juga harus menjadi perhatian umum dalam bisnis konstruksi. Dalam era semakin sadar akan lingkungan, kita harus mengintegrasikan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Ini termasuk penggunaan bahan-bahan yang berkelanjutan, penerapan teknologi hijau, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kita dapat membantu menjaga sumber daya alam dan meminimalkan dampak lingkungan yang merugikan. Salah satunya adalah penerapan konsep green building yang terus
direncanakan dan dikaji oleh Politeknik Negeri Bali. Lalu yang kelima adalah kualitas dan profesionalisme. Kualitas kerja yang baik dan profesional adalah kunci sukses dalam bisnis konstruksi. Jadilah diri yang terampil dalam semua pekerjaan Anda. Gunakan bahan berkualitas dan ikuti prosedur yang telah ditetapkan. Tetapkan standar yang tinggi untuk diri sendiri dan juga tim Anda. Selalu belajar dan berkembang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda dalam industri ini. Oleh karena itu, jika membuat suatu proyek, maka tepatilah apa yang ada dalam spesifikasi teknis. Yang keenam adalah inovasi. Inovasi dalam era semakin sadar akan lingkungan, penting untuk memperhatikan inovasi dan keberlanjutan dalam bisnis konstruksi. Cari cara untuk menggunakan bahan dan teknologi yang ramah lingkungan. Pertimbangkan penggunaan energi terbarukan dan praktek konstruksi yang tepat dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Seperti contoh, penggunaan solar panel dalam sebuah rumah. Jadi nantinya rumah tersebut akan mengurangi ketergantungan untuk menggunakan listrik dari PLTU. Tentu yang terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah selalu berkomunikasi. Berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan dan mitra bisnis, lalu dengarkan kebutuhan mereka. Sampaikan informasinya jelas dan tetap terbuka untuk sebuah saran. Komunikasi yang baik dan efektif akan membangun hubungan yang baik dan dapat membantu Anda mencapai sebuah keberhasilan jangka panjang dalam sebuah bisnis. Tentunya hal yang penting dalam bisnis konstruksi adalah sebuah keberlangsungan. Tentunya teman-teman, penerapan etika bisnis konstruksi merupakan atau membutuhkan sebuah komitmen dari seluruh tim, termasuk manajemen, karyawan, dan juga mitra bisnis. Ini akan melibatkan pengembangan kebijakan dan prosedur yang jelas, pelatihan etika, serta pengawasan yang ketat. Dengan membangun budaya yang disadarkan oleh nilai-nilai etika, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional, berkelanjutan, dan saling menghormati. Tentunya itu tadi penjelasan tentang prinsip ataupun pilar-pilar dalam etika bisnis. Tentunya tidak afdol atau tidak klop jika kita tidak membahas tentang studi kasusnya. Adapun studi kasus yang saya angkat adalah pemalsuan sertifikat kualitas bahan bangunan. Jadi, terdapat cerita sebuah perusahaan konstruksi yang baru-baru ini memenangkan proyek tender besar, mendapatkan tuntutan etika bisnis terkait dengan pemalsuan sertifikat kualitas bahan bangunan. Perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan bahan bangunan yang lebih murah dan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan yang dijanjikan oleh klien ataupun yang dibandingkan dengan spesifikasi teknisnya. Tentunya, perusahaan tersebut memperoleh sertifikat kualitas dari pemasoknya. Akan tetapi, dalam praktiknya, mereka memalsukan sertifikat tersebut dengan cara mencetak ulang sertifikat kualitas yang sah dari bahan bangunan yang sebenarnya tidak memenuhi standar yang telah disepakati oleh klien. Tindakan tersebut melibatkan pelanggaran etika bisnis konstruksi yang serius, termasuk pelanggaran integritas, transparansi, dan juga kualitas kerja yang baik. Tentunya hal tersebut memiliki dampak. Dampak yang pertama adalah kualitas proyek yang buruk. Penggunaan bahan bangunan rendah kualitas akan berdampak negatif pada kualitas proyek konstruksi. Bangunan mungkin tidak akan tahan lama dan terdapat kerusakan dan tidak memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Tentu hal ini dapat membahayakan klien tersebut. Yang kedua adalah kerugian finansial pada owner. Owner tentunya akan menginvestasikan dana yang signifikan pada proyek tersebut. Dan dengan menggunakan bahan bangunan yang murah, perusahaan konstruksi memperoleh keuntungan yang lebih besar, sementara klien menerima hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya hal ini akan melanggar perjanjian ataupun kesepakatan yang telah diterapkan atau ditetapkan oleh perusahaan konstruksi dan juga owner. Tentunya hal ini mencederai prinsip profesionalisme. Yang ketiga adalah kerugian reputasi. Tindakan pemalsuan sertifikat kualitas bahan bangunan akan merusak reputasi perusahaan konstruksi.
Begitu terungkapnya praktik tidak etis ini, perusahaan tersebut akan kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Padahal, pada dasarnya, reputasi adalah suatu hal yang paling penting untuk dijaga. Reputasi ibaratnya adalah sebuah personal branding bagi perusahaan konstruksi. Tentunya, studi kasus tersebut harus memiliki penyelesaian dan pembelajaran. Adapun penyelesaian dan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kontraktor ataupun pekerja konstruksi harus bertanggung jawab. Perusahaan konstruksi harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mengakui pelanggaran etika bisnis yang dilakukan. Mereka harus segera menghentikan praktik pemalsuan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka lakukan. Solusi yang kedua adalah mengganti bahan bangunan yang telah mereka gunakan. Tentunya perusahaan harus mengganti bahan bangunan yang rendah kualitasnya dengan bahan bangunan yang sesuai dengan standar yang telah disepakati oleh owner. Hal ini memastikan kualitas proyek yang baik dan memulihkan kepercayaan owner itu sendiri. Lalu solusi yang ketiga adalah permintaan maaf dan komitmen untuk sebuah perubahan. Perusahaan harus meminta maaf kepada owner dan semua pihak yang terlibat pada pelanggaran etika bisnis ini. Mereka harus berkomitmen untuk memperbaiki sistem internal dan melaksanakan prosedur yang ketat untuk mencegah kejadian ini terulang kembali ke depannya. Adapun solusi terakhir adalah pelatihan etika dan kebijakan yang ketat pada perusahaan. Perusahaan harus memberikan pelatihan etika kepada seluruh timnya dan mengimplementasikan kebijakan yang jelas tentang integritas, transparansi, dan kualitas kerja yang baik. Etika bisnis harus menjadi bagian internal dari sebuah budaya perusahaan yang harus diterapkan dengan sangat ketat. Baik teman-teman, itulah tadi 4 solusi yang dapat saya tawarkan jika terjadi kasus serupa. Kasus ini menekankan pentingnya mematuhi etika bisnis konstruksi, memilih kualitas kerja yang baik, dan tentunya menjaga integritas dalam semua aspek bisnis. Hanya dengan menjaga standar etika yang tinggi, sebuah perusahaan konstruksi dapat membangun reputasi yang kuat dan berkelanjutan. Tentunya ini berhubungan dengan personal branding ataupun business branding yang terus dijalankan oleh setiap perusahaan. Baik, tentunya ada pun kesimpulan yang dapat saya berikan terkait dengan materi ini. Ada sebagai berikut. Etika bisnis konstruksi adalah sebuah fondasi kesuksesan berkelanjutan dalam sebuah industri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab, integritas, transparansi, berkelanjutan, kualitas kerja yang baik, serta inovasi, kita dapat membangun reputasi yang baik, menjaga kepercayaan, dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan semua lingkungan. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi tentang etika bisnis konstruksi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan tentunya dengan tanggung jawab. Sampai jumpa dan salam sukses!